Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah Prof, hari keempat pendakian Gunung Argopuro nih, Masya Allah. Yes. Setelah hari pertama kita menyusuri 1001 Sabana ya. 1001 Sabana. 1001 Sabana, hari kedua kita menyusuri tanjakan ya. Tanjakan. Hari ketiga kemarin turunan, Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita ngecamp di Danau Taman Hidup. Masya Allah. Mungkin pagi ini banyak teman-teman juga yang ngantri ya. Entah itu ngantri apa. Ngantri apa ya, Prof? Kayaknya antri sembako di situ ada. Antri foto. Masya Allah. Ini salah satu spot yang sangat menarik dari pendakian Argopuro, yaitu camp di Danau Taman Hidup. Masya Allah. Prof, sebelum kita ngomongin Danau Taman Hidup, kemarin kan kita sempat summit di 3 puncak ya. Pertama Rengganis, yang kedua Argopuro, yang ketiga puncak Arca. Nah, yang kita kan udah ngomongin Rengganis sama Argopuro sudah kemarin ya. Kita ngomongin tentang Arca. Puncak Arca yang orang sini juga disebutnya puncak Hyang ya, betul nggak? Puncak Hyang. Puncak Hyang. Nah, boleh Prof, boleh dijelasin mungkin kepada kita yang belum tahu nih. Oke. Jadi di samping Rengganis yang sudah kita bahas kemarin, di puncak Hyang itu sebetulnya memang dia asal katanya dari Diang. Diang itu tempat trans kita ke arah Sang Pencipta. Bahasa apa ya Diang tuh? Itu bahasa Jawa kuno atau Sanskrit. Bahasa Sanskrit. Ya, Diang ya. Jadi kalau di Jawa Tengah diterjemahkan jadi Dieng. Kalau di sini Hyang. Ya, itu sama sebetulnya. Jadi akar bahasa yang sama. Akar bahasa yang sama. Di sana Dieng, di sini Diang. Diang, ya itu. Nah, cuman pada waktu awal ditemukan di puncak itu ada arca. Yang arcanya ya dulunya sih katanya lengkap ya. Terus ketika masyarakat lokal menemukan, hilanglah itu yang atasnya itu. Ya, kemarin itu cuma ada badan, kaki sebelah kiri, tangan sebelah kiri. Terus sebenarnya ada tulisan di bawahnya. Nah, tulisannya apa? Ya, itu saya coba baca ternyata tidak lengkap, jadi saya nggak bisa baca secara utuh itu. Jadi seandainya itu utuh gitu mungkin bisa dibaca itu. Itu tempat apa dulu, Prof ya? Kemungkinan tempat ibadah ya? Kemungkinan, karena juga disebut Hyang kan ya. Jadi zaman kunonya dulu begitu, cuman karena ditemukannya baru-baru sehingga orang bilang, oh itu puncak Arca gitu aja. Catatan lengkap sejarahnya nggak ada ya, Prof? Belum ada, sama dengan Rengganis juga. Jadi karena kita satu kawasan ya, ekskavasi dan istilahnya explore ke sini itu belum ada, secara resmi belum ada. Jadi bisa jadi umurnya Arca itu lebih tua dari yang tua juga. Lebih kuno dari yang kuno maksudnya ya? Lebih kuno dari yang kuno. Masya Allah. Dan Alhamdulillah setelah dari puncak Hyang itu ya kita langsung menukik. Masya Allah. Luar biasa banget menukiknya sampai kita itu dari puncak Hyang ke Danau Taman Hidup itu sekitar 4-5 jam ya kemarin. Sekitar 4-5 jam. Bagi yang jalan normal. Bagi yang jalan normal. Kan juga ada yang jalannya terseok-seok ya. Termasuk saya terseok-seok. Kita kemarin juga melewati hutan apa tuh, Prof? Hutan lumut ya? Ya, hutan lumut. Itu sebagian orang bilang itu taman mati sebetulnya. Taman mati? Kenapa sih taman mati ya, Prof? Karena kalau pas waktu kemarau dia gersang. Pas kemarau dia gersang? Pas hujan dia lumutnya banyak. Jadi taman lumut, ada yang bilang itu taman mati gitu. Atau disebut hutan mati. Prof, maaf, soalnya agak ke atas, Prof. Nah. Oke. Masya Allah. Alhamdulillah kita sampailah kemarin jam berapa, Prof ya? Jam 3 ya? Jam 3 asar. Jam 3 asar kita sampai ke Danau Taman Hidup. Masya Allah. Teman-teman Akasha Adventure, ini Danau Taman Hidup ini punya cerita tersendiri nih. Mungkin kalau saya menamakannya danau mistis. Kenapa? Karena di atasnya ada kabut tipis yang selalu diam di atas air, Masya Allah. Prof, mungkin bisa dijelaskan, Prof. Ini Danau Taman Hidup ini fungsinya tuh apa? Terus terbentuknya kira-kira dari kapan gitu, Masya Allah. Oke, jadi dari masalah terbentuknya sebetulnya saya kurang paham ya. Jadi hanya legenda masyarakat setempat aja. Itu kenapa danau ini ditemukan terus kemudian disebut Taman Hidup. Karena kalau dari arah sana itu kan kita lewat hutan mati dulu. Iya. Hutan yang selalu ketika kemarau mati, ketika dia musim hujan dia banyak lumutnya. Banyak lumutnya, nah, ya. Tapi di sini tuh abadi. Danau ini selalu ada meskipun musim hujan, meskipun musim kemarau. Ini nggak pernah kering ya? Tidak pernah, hanya surut. Hanya surut. Ini termasuk surut ya? Iya, mungkin bisa. Ini kena ini. Oh, ini area ini kena ya? Air karena becek ini. Itu seperti itu sehingga orang masyarakat legenda setempat menyebut oh itu Taman Hidup karena memang tempat kehidupan. Burung-burung pun banyak di sini dari di tempat lain kan? Iya, burung banyak. Itu. Iya, Jadi banyak satwa yang ada di sini. Ini
Ini keistimewaan pendakian Argopuro ini luar biasa ya Prof ya, lengkap ya. Dari mulai 1001 sabana, kita bisa menemukan hewan yang eksotis tuh, Eksotis. burung merak Burung di merak, Cikasur, Merak albino. merak albino. Iya. Cuman kemarin qadarullah nggak berjodoh kita dengan merak albino. Betul. Kemudian kita bisa, mungkin kalau berjodoh ketemu harimau. Harimau, ya. Prof pernah ya ketemu harimau ya? Ya, kebetulan pada pendakian kedua saya ketemu itu. Pendakian kedua ketemu harimau. Harimau. Panter, apa? Macan kumbang. Macan kumbang. Iya, Nah, macan teman-teman, Prof ini di hari kedua pendakian tahun berapa tuh, Prof? Sebelum pandemik. Sebelum pandemik pernah ketemu macan kumbang di trek di mana? Sebelum Sabana Lonceng. Sabana Lonceng itu Iya. habitat harimau macan Iya, kumbang. memang di situ. Jadi habitat babi hutan ya, babi rusa itu sama memang sebelum Sabana Lonceng. Oh, itu boleh diceritain pengalamannya, Prof? Ya, itu ceritanya pada waktu itu kita menjelang maghrib ya. Menjelang maghrib. Jadi kita memang terlambat masuk Sabana Lonceng itu. Menjelang maghrib kita pas jalan, kita bertiga, tahu-tahu ada mata yang lihat, sling gitu. Oh, Kita liatin, wah ternyata itu Black Panther lah Ternyata gampangnya Black gitu. Panther. Kok kayaknya gitu. Akhirnya kita serentak berhenti, jangan bergerak karena salah satu teman saya itu dia paham dengan perilaku hewan. oke. Jangan bergerak, kita diam. Itu tengok sebentar terus jalan lagi. Masya Allah. Itu pengalaman yang ya cukup lah. Iya, iya, iya. Ini ekspedisi Argopuro bersama Akasha Adventure ini cukup lengkap. Kita bisa melewati Sabana Lonceng, Sabana Lonceng 1001 Sabana. Sabana. Bahkan bisa ketemu burung merak albino, babi hutan ya udah jelas. Babi hutan jelas ada. Ya kalau berjodoh ketemu macan kumbang sampai Ya. profesor. Dan alhamdulillah kita juga 3 puncak ya, summit 3 puncak dan kita camp terakhir di Danau Taman Hidup. Masya Allah, 4 hari 3 malam. Ini kita akan bukan cuma sekedar ekspedisi olahraga biasa ya, tapi juga ekspedisi kita mengenal sejarah. Kemudian di Cikasur juga ada bekas landasan udara. Itu landasan udara zaman Belanda bahkan ya, tapi udah nggak aktif sekarang ya. Sudah Prof? aktif sudah. Itu aktif terakhir Ya. pemerintah Indonesia pernah pakai nggak? Udah pernah? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi memang hanya digunakan oleh Belanda aja. Belanda ya, Masya Allah. Alhamdulillah Prof, mungkin bisa berikan nasihat terakhir nih kepada teman-teman yang ingin mendaki. Gimana sih? Kemarin kan sudah sempat disinggung sebentar ya, mungkin bisa kembali diulang. Oke. Adab mendaki, etika mendaki, itu seperti apa gitu supaya kita jadi pendaki yang bukan cuma sekedar pendaki yang nyari konten ya, Iya. tapi memang pendaki yang benar-benar mencintai alam gitu, Prof. Jadi kalau kemarin sudah saya jelaskan detail, ini global aja. Jadi pertama kalau kita itu ingin mendaki, kita harus ngerti dulu jiwa kita itu supaya dekat dengan alam. Kita menikmati alam itu untuk melihat langsung bagaimana Sang Pencipta itu ada. Dan mendekatkan hati kita pada Sang Pencipta bahwa kita itu kecil kalau sudah di alam. Terus yang kedua kalau etika itu kita jangan buang sampah sembarangan untuk memelihara alam itu sendiri. Menjaga alam. Ya, jangan merusak alam karena alam itu kita butuhkan. Bukan kita butuh alam, kebalikannya. Kebalikan ya, bukan kita yang butuh ya. Ya, alam Bukan alam butuh kita. alam butuh kita, tapi kita itu Kita butuh yang alam, butuh. betul. Sehingga kita harus melindungi juga. Jadi timbal balik lah, Timbal rahmatan alamin. Masya Allah. Oke, mungkin itu. Kemudian apa lagi, Prof? Saya kira itu aja lah. Ini soalnya banyak pendaki-pendaki yang lucu sekarang, Prof. Jadi lupa bawa sampahnya. Nah, itu juga. Jadi bukan pencinta alam mungkin ya, Prof ya. Bukan. Tapi pendaki konten. Itu yang sering terjadi. Sering terjadi, Jadi Masya ada Allah. baiknya kalau nasihat saya, sampah itu dibungkus bak turun. Sampah Atau dibakar bungkus sampai buat turun. habis. Jangan dibakar terus ditinggal, bisa menyebabkan kebakaran. Nah, penting Gitu. itu. Jadi biarkan mati dulu baru ditinggal. Masya Allah. Baik, terima kasih Prof. Sangat Oke. luar biasa pengalaman 4 hari 3 malam ini. Teman-teman, insya Allah nanti kita akan membersamai teman-teman di Akasha Adventure. Gunung selanjutnya kemana kita, Prof? Mungkin ke Lawu nanti berikutnya. Oke, ke Lawu atau ke Semeru ya? Ya, Mudah-mudahan udah sama-sama. buka duluan ya Ah, Semeru itu ya. oke. Kalau Semeru sudah buka, kita ke Semeru dulu. Tapi kalau belum, insya Allah kita ke Lawu. Di sana kita akan belajar juga tanaman-tanaman yang bisa dimakan, tanaman-tanaman obat, insya Allah bersama Prof Yon. Terima kasih Prof. Jazakallah khair atas ilmunya, Masya Allah. Terima kasih, Akasha Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.